Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, bukan? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Anak-anak semuanya, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa bertemu, bisa belajar lagi bersama-sama. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Bagaimana kita bersyukur? Tentu dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, maka kita harus menjaga kesehatan itu, ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan. Yakni selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker bila tidak keluar dari rumah, kemudian jangan lupa selalu menjaga jarak. Yang tidak kalah pentingnya lagi, anak-anak harus menjaga imun tubuh kita, ya, dengan makan makanan yang bergizi, ya, serta berolahraga tentunya. Anak-anak semuanya, sebagai awal dari pembelajaran kita, yuk kita awali bersama belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita hari ini pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana, yang biasa disingkat dengan Pramuka. Di mana Praja Muda Karana atau Pramuka ini mempunyai lambang tunas kelapa. Nah, anak, kalau lihat dari tingkatannya, Pramuka ada Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, Pandega, dan Pramuka Dewasa yang dikenal dengan Pembina. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar pada subtema yang kedua, ya, Aku Anak Mandiri. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ke-6. Setiap kali belajar, tentu kita ada tujuan belajar yang hendak dicapai. Apa sih tujuan belajar kita hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, nanti setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberi contoh bangun datar dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar dengan benar. Dan yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat, pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini Udin dan teman-teman sedang berkemah, ya. Ada yang sedang memasak, ya, ada Siti dan teman-teman. Kemudian ada yang bekerja sama membangun tenda, ada yang bekerja sama yang menyiapkan peralatan, perbekalan dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok.
pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Ya, anak-anakku semuanya, setelah kita baca, ya sekarang anak-anak silakan dibaca ulang, ya, teks tersebut. Setelah dibaca ulang, perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Ini anak-anak cukup menarik garis, ya, untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila sesuai dengan yang sesuai. Ya. Membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Ini apa ya? Termasuk pengamalan sila yang berapa? Nah, ini tinggal tarik garis di sini. Nah, sesuai lambangnya. Bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Mana? Tarik. Mengerjakan tugas kelompok. Mana? Tarik garis. Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tarik. Nah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tarik. Ya, ini seperti ini. Ke lambangnya. Nah, seperti itu. Jelas anak-anak ya? Nah, silakan anak-anak kerjakan ini di bukumu masing-masing. Kemudian pertanyaannya Pak Rahmat untuk kalian, apakah kamu sudah bersikap adil terhadap teman? Kalau sudah, berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Anak-anak semuanya, anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Nah, hal itu termasuk salah satu sikap adil. Nah, perhatikan gambar berikut. Iya, kamu perhatikan. Ini ada temanmu yang sedang memasak di perkemahan. Nah, dia memakai pakaian celana pramuka, kemudian pakai kaos, ya, pakai topi. Nah, di sini ada tanda tutup kepala. Kamu perhatikan baik-baik gambar ini. Nah, karena apa? Gambar ini akan kamu gunakan untuk menjawab 2 pertanyaan berikut. Dan kamu ceritakan nanti. Nah, ini. Berilah tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya, pada gambar tadi. Si temanmu sedang memasak tadi. Yang mana yang ada? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Atau semuanya ada, dicentang semua? Yang ada yang kamu centang. Yang kedua, beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka yang sesuai gambar tadi. Apakah menabung? Apakah menjahit? Apakah merawat tanaman? Dan sebagainya. Silahkan kamu pilih yang mana. Kemudian anak, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Kamu tuliskan di bukumu. Anak-anakku semuanya, ada tanda kecakapan khusus, tapi juga ada tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini diberikan apabila sudah memenuhi syarat-syarat kecakapan umum. Ya. Nah, syarat-syarat kecakapan umum yang harus dipenuhi oleh seorang anggota pramuka, baik setiap golongan, ya, baik golongan siaga, siap penggalang, penegak dan pandega, itu termuat dalam buku yang disebut dengan buku syarat kecakapan umum, ya, yang disingkat dengan SKU. Nah,
isi SKU dalam setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok siaga. Siaga itu ada berapa golongan kemarin? Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Antara siaga mula dan siaga bantu isinya berbeda. Dengan siaga tata berbeda. Apalagi dengan penggalang. Nah, sama. Penggalang juga punya syarat tersendiri. Akan berbeda dengan siaga. Penggalang ada penggalang ramu, ada penggalang raket, ada penggalang terap. Yang di penegak ada bantara dan ada laksana. Nah, anak-anak semuanya kalau kita perhatikan gambar ini, gambar buku saku ini. Nah, apakah buku saku tersebut berbentuk persegi panjang? Coba kamu perhatikan betul. Mengapa? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Kamu jelaskan. Ya, kamu jelaskan. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kamu lihat ini Siti memiliki tanda pengenal seperti berikut. Ini tanda yang dimiliki oleh Siti. Ini bentuknya apa? Iya, persegi panjang. Ini juga persegi panjang. Ini persegi panjang. Nah, sekarang kalau ini tanda apa? Tanda baru. Bentuknya segi 3. Kalau ini tanda pandu dunia. Bentuknya segi 4. Nah, apakah kamu tahu perbedaan dari ketiga bentuk tersebut? Tuliskan perbedaan tersebut pada tabel berikut. Ya. Ciri-cirinya ini. Yang segitiga sama cirinya apa? Persegi cirinya apa? Persegi panjang cirinya apa? Nah, ini dibantu di sini. Banyaknya sisi, segitiga ada berapa? Tuliskan di sini. Persegi ada berapa? Persegi panjang ada berapa? Kemudian banyaknya titik sudut ada berapa, dan seterusnya. Silakan kamu kerjakan di buku matematika. Nah, anak-anak sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, anak-anak semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, anak-anak semuanya, sekarang tugas hari ini adalah ayo berlatih halaman 108 sampai dengan 110. Tulis tegak bersambung, foto kirim ke Classroom. Anak-anak semuanya, sebagai akhir dari kegiatan belajar hari ini, yuk kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama. Tadi anak-anak kita sudah mempelajari tentang jenis lambang simbol pramuka. Yang kedua, perbedaan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga, simbol-simbol sila Pancasila. Nah, semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, jika masih ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak bisa menuliskan komentar di channel YouTube ini, atau bisa bertanya kepada Bapak Ibu gurumu, atau bisa japri ke Pak Rahmat. Nomornya Pak Rahmat ada di deskripsi dari video ini. Nah, nanti insya Allah Pak Rahmat akan jawab melalui video berikutnya. Anak-anak, sebagai akhir, sebagai penutup, yuk kita tutup belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat selalu
mengucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya yang telah dengan penuh semangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan jangan lupa sebelum berpisah, tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan dipencet biar berwarna putih menjadi seperti ini. Kemudian jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas seperti ini, dan di share kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.